Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan mata kuliah seminar proposal kali ini kita akan mempresentasikan terkait teori, kemudian perangkat teori dan hipotesis, yaitu ada sendiri Gus kemudian ada Ukti ini sekalian yang akan mempresentasikan teori kali ini. Pembahasan kali ini yang pertama tentunya ada teori, kemudian perangkat teori dan hipotesis. Pembahasan pertama yaitu teori. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori memiliki tiga fungsi, yaitu menjelaskan atau explanation, kemudian meramalkan prediction, dan yang terakhir adalah pengendalian yaitu kontrol. Kemudian dari Siti Rahayu Hadi tahun 1999 membedakan adanya tiga macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian, data dapat dibedakan antara lain. Yang pertama ada teori deduktif, memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang kedua ada teori induktif, yaitu cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrinsik pandang yang positifistik ini dijumpai pada kaum behavioris. Berikutnya ada teori yang fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori. Diantaranya yang pertama yaitu tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Poin yang kedua adalah cari sumber-sumber bacaan. Kemudian yang ketiga adalah lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Kemudian nomor 4 atau poin keempat adalah cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Kemudian poin kelima atau kelima adalah baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Terakhir, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Ya, selanjutnya ada pembahasan tentang perangkat teori. Menurut sekarang dari 2020, perangkat teori merupakan representasi konseptual yang memberikan gambaran bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling berhubungan. Dengan adanya perangkat teori, penelitian memiliki arah yang jelas, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, perangkat teori tidak hanya berperan sebagai hiasan dalam penelitian, tetapi memiliki fungsi strategis. Antara lain, yang pertama, memberikan landasan konseptual, yaitu memastikan penelitian memiliki basis teori yang kuat. Kemudian, menjelaskan hubungan antar variabel, yaitu memperlibatkan bagaimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel lain. Kemudian, yang ketiga, menghubungkan teori dengan hipotesis, yaitu sebagai pijakan dalam merumuskan hipotesis yang teruji. Poin selanjutnya, mengorganisasi penelitian secara logis, yaitu membantu peneliti menyusun argumen ilmiah yang koheren. Dan yang terakhir, membatasi ruang lingkup penelitian, merupakan agar peneliti tetap fokus pada variabel yang relevan. Kemudian ada karakteristik perangkat teori yang baik menurut teman 2022. Perangkat teori yang baik memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama relevan, melengkapi penelitian dan didukung literatur terbaru. Yang kedua logis serta tersusun secara sistematis. Tiga konsisten dengan tujuan penelitian dan penyelesaian masalah. Empat dapat diuji melalui penelitian empiris. Oke, kita lanjut ke dalam hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani atau hypo yang artinya di bawah. Kemudian tesis yaitu pendirian. Pendapat yang ditegakkan atau kepastian
Hipotesis disebut juga sebagai sebuah anggapan, perkiraan, dugaan, dan sebagaimana hipotesis merupakan jawaban atas masalah secara teoritis atau jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui fakta-fakta. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan suatu analisis statistik. Ya, di sini ada jenis-jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, merupakan dugaan terhadap nilai suatu variabel dalam suatu sampel walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. Dua, hipotesis komparatif adalah dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Hipotesis komparatif merupakan salah satu dari jenis-jenis hipotesis. Yang ketiga, hipotesis asosiasi adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Ini sekian yang dapat kami sampaikan terkait teori, kerangka teori, dan hipotesis. Mungkin teman-teman ada yang menanyakan atau sudah cukup jelas terkait teori, kerangka teori, dan hipotesis. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri sesi Tadi melihat pertanyaan dari kakaknya ya, contoh teori, kerangka teori dan hipotesis, yaitu dalam informasi yang kita contohkan adalah di permasalahan rendahnya minat membaca siswa sekolah dasar di Indonesia. Kemudian kerangka teori yang kita dapatkan ada beberapa kerangka teori. Yang pertama ada teori konstruktivisme, yang kedua ada teori sosiokultural, dan yang ketiga teori motivasi intrinsik. Kemudian teori yang digunakan kita teliti adalah teori sosiokultural. Apa sih teori sosiokultural itu? Minat membaca anak dapat ditumbuhkan melalui interaksi sosial, misalnya kegiatan membaca bersama, storytelling interaktif, ataupun literasi di sekolah. Kemudian hipotesis ya, yang kita tahu bahwa hipotesis adalah dugaan sementara, yaitu yang didapatkan adalah yang pertama diduga rendahnya minat membaca siswa sekolah dasar yang dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan bahan bacaan yang menarik dari siswa usia. Kedua ada diduga keterlibatan guru dan orang tua dalam mendampingi anak membaca akan meningkatkan motivasi dan minat membaca. Itu dalam penelitian kualitatif. Terima kasih pada rekan kami yang sudah menyampaikan teori serta hipotesis dari materi kali ini. Tentunya menjadi sangat tergambar ya dari pembahasan kali ini. Semoga materi yang sedikit ini atau mungkin teman-teman